akan coba aja diaplikasikan di bibir. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku agak sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya. Karena aku mau nge-battle nih beberapa lip produk yang sebenarnya aku udah beli tuh lama, tapi aku belum sempat review di video. Jadi ini ada 4 buah lip produk lokal yang mungkin udah nggak baru ya, tapi siapa tahu nih dari antara kalian nungguin aku nge-review lip produknya. Yang pertama ini adalah dari Elsa Skin yang namanya adalah Smooth Lip Matte seperti ini. Begitu yang kedua ini dari Kiehl Cosmetics yang namanya Lip Moss Moisturizing Lip. Dan yang ketiga dari brand lokal lagi yang juga harganya masih cukup terjangkau nih, Roro Mendut yang 2-in-1 Lip Matte Serum. Terus yang terakhir ini juga lip cream yang udah ngehits banget. Dulu banyak banget dari kalian yang minta aku review. Ini adalah dari Natura World yang Ultra Smooth Lip Matte. Ya, pasti udah banyak kan yang dulu nungguin aku review ini. Ini aku udah lama beli, tapi ya itu tadi, ke-skip terus. Jadi untuk keempatnya ini belum pernah aku review. Dan biar lebih seru nih akan aku battle di videoku kali ini keempat-empatnya. Jadi kalian nanti bisa lihat aja langsung perbedaan dari segi teksturnya, pigmentasinya kayak gimana, waktu dipakai di bibir aku seperti apa, sampai ke tes ketahanan. Kalau kalian semangat nih tontonin videoku yang seperti ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, sekarang aku akan coba satu persatu ya untuk semua lip produknya, dan ini sengaja aku menggunakan cahaya dari sinar matahari aja, biar nanti hasilnya lebih real gitu untuk warnanya. Yang pertama aku akan mulai dari Elsa Skin, ini yang namanya Smooth Lip Matte yang seperti ini. Untuk dari package-nya kalian bisa lihat ya, perpaduan warna coklat tua dan gradasinya ini sepertinya adalah warna-warna shade-nya. Di sini yang bakal aku swatch adalah di shade Hello Beautiful. Jadi sebenarnya ini udah lama banget aku beli, tapi ya udahlah karena aku belum sempat review, akhirnya aku battle di sini. Dari segi aplikatornya nih, kalau aku kasih lihat, ini adalah salah satu aplikator yang aku suka karena menurut aku ujungnya cukup lancip, agak sedikit nungging kayak gini, jadi biasanya sih ini nyaman untuk diaplikasikan di bibir ya. Dari segi teksturnya aku akan swatch dulu. Memang beneran dia tuh smooth, velvety, lembab gitu kalau aku rasakan waktu di swatch di tangan aku. Udah gitu juga pigmented banget. Masih ditambah warnanya cakep dong. So aku udah gak sabar banget mau pakai di bibir aku. Langsung aja ya kan aku pakai. Wow, lembut banget dong bateri, kayak mentega gitu teksturnya. Udah gitu warnanya juga cakep banget. Oke, aku akan zoom aja biar kalian bisa lihat ya detailnya kayak gimana. Dari segi teksturnya bener-bener smooth banget seperti yang aku bilang di awal tadi, buttery. Jadi ini mirip-mirip, kayaknya sih lip mouse-nya Wardah kayak gini ya. Jadi untuk teksturnya tuh nggak terlalu kental, tapi bener-bener kayak lembut aja waktu dipakai. Udah gitu pigmentasinya di warna Hello Beautiful ini sih menurut aku juga oke, bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Tara, hasilnya seperti ini di awal pengaplikasian, walaupun lama-lama dia tuh ngeset matte, itu rasanya masih nyaman banget di bibir, waktu dikatupkan juga ringan banget. Dan kalau aku lihat nih di bibir aku yang bergaris-garis ya, dia ini nggak terlalu yang memperjelas gitu, kayak masih kelihatan smooth aja ya, seperti itu, agak matte yang powdery gitu kalau aku perhatikan. Pastinya untuk warna yang nude pink seperti ini itu akan jadi warna favorit semua orang. Atau mungkin ada nih dari salah satu kalian yang udah punya shade-nya juga, komen-komen di bawah. Yang pasti sejauh ini aku pakai nyaman, udah gitu pastinya akan cocok ya buat natural sehari-hari. Oh ya, untuk wanginya nih aku belum bahas. Wanginya sendiri dia kayak wangi-wangi, manis, krim gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak deketkan banget sih dia nggak terlalu strong untuk wanginya. Jadi aku rasa nggak terlalu mengganggu ya. Terus pastinya karena memang dia hasilnya powdery matte, waktu aku katupkan di tangan aku, bener-bener dia nggak nempel sama sekali. Kayaknya dia transfer proof nih, kalian bisa langsung lihat aja di tangan aku. Jadi kalau misalnya kalian pakai masker, makan ini itu, dia nggak akan gampang yang nempel-nempel gitu loh. Dan sekarang aku akan masuk ke tes ketahanannya. Untuk makan makanan ringan cukup oke. Tapi untuk makan makanan berminyak, nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya kayak gimana.
Karena memang dia tuh teksturnya nggak yang bener-bener matte banget, agak masih terasa lembab gitu ya tadi waktu diaplikasikan di bibir. Pastinya setelah makan makanan berminyak, dia cukup banyak hilang ya di bagian tengahnya. Langsung lengser bun. Menurut aku sih ini wajar karena memang dari awal teksturnya tuh masih agak yang velvety matte gitu. Yaps, dan aku akan lanjut ke produk kedua. Ini aku udah hapus tadi untuk lip creamnya yang Elsa Skin. Dan di sini ini adalah salah satu produk yang aku nggak tahu kalian tahu atau enggak. Cuman waktu itu cukup ngehits dan aku penasaran sama warna-warnanya. Yaitu yang namanya adalah Kiehl Cosmetics Lip Moisturizing Lip. Jadi waktu itu dia ada beberapa shade varian warna gitu, nama-namanya sih kayak nama-nama bulan. Di sini yang aku beli adalah 01 Januari, karena seperti yang kalian lihat nih, warnanya cakep gitu ya untuk nude-nya, kecoklatan. Untuk detail package-nya seperti itu, kalian bisa langsung lihat aja. Yang pasti untuk semua lip produk yang aku review kali ini adalah produk lokal yang sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya. Tapi nanti aku tetap bakal kasih lihat untuk ingredients-nya dan lain-lain. Untuk package dalamnya seperti ini, pastinya dia cakep banget kayak warna-warna nude pink gitu ya. Di sini ada tulisannya Kiehl Cosmetics. Udah gitu di bagian bawahnya nih ada kayak keterangan-keterangan produknya gitu, seperti nama shade-nya, netonya berapa, dan lain-lain. Nanti untuk detailnya pastinya aku akan tulis lengkap di kolom deskripsi ya, netonya berapa, terus kalian bisa beli di mana. Pastinya waktu itu aku beli di official store semuanya, jadi linknya itu official store resmi. Dan masuk di aplikatornya nih, aplikatornya sih kayak lip cream pada umumnya menurut aku, jadi dia ada sisi miring di bagian ujungnya. Jadi itulah kenapa akan nyaman-nyaman aja dan pastinya ngebantu banget waktu ngebingkai bibir ya untuk ujung miringnya ini. Di sini untuk wanginya agak lumayan strong dibandingkan sebelumnya, tapi ini wanginya tuh kayak wangi permen karet Yosan sih kayaknya nih. Mungkin di awal pengaplikasian kalian harus tahan-tahanin dulu karena bener-bener agak menyengat sih wanginya. Langsung aja sekarang aku akan swatch di tangan aku dulu ya kayak gimana secara teksturnya nih. Dia hampir mirip dengan yang Elsa Skin tadi, bener-bener lembut banget, creamy dengan pigmentasi yang oke. Dan warnanya juga cakep dong nih, kalau aku lihat tuh dia kayak warna-warna nude, peach, kecoklatan kayak gitu. Gak sabar pengen langsung aku aplikasikan di bibir aku aja nih, kayak gimana untuk hasilnya. Sekali swipe. Wow, ini lembut banget, sesuai dengan namanya lip moss ya. So, aku akan zoom lagi aja. Dan di sini walaupun dia ini warnanya cukup warna-warna yang nude natural gitu, tapi coveragenya cakep banget. Bisa menutup pinggiran bibirku yang gelap tuh dalam beberapa kali swipe aja. Beneran untuk teksturnya juga lembut, aku suka. Jadi antara yang Elsa Skin tadi sama yang Kiehl ini sih ada kesamaan ya secara tekstur. Mirip-mirip Wardah yang lip moss-nya, seperti yang aku bilang tadi ya. Finishnya kayak gini di awal masih berasa yang lembab gitu. Udah gitu waktu aku lihat di garis-garis bibir aku masih aman. Tapi setelah dia nge-set matte nih yang agak disayangkan karena mungkin ini warnanya nude gitu ya. Jadi kesannya tuh bibir seperti garis-garisnya agak kelihatan gitu di situ. Ini tuh ringan banget kayak kita nggak pakai apa-apa dan nggak berasa ngiket juga di bibir. Dibandingkan yang Elsa Skin tadi kan agak lebih smooth ya menurut aku. Untuk warna nude peach kecoklatan kayak gini juga akan cocok banget untuk natural sehari-hari pastinya. Udah gitu, dipakai sendiri, di aku sih udah cakep. Kalau misalnya kalian mau pakai base ombre, ini juga bakal oke ya. Pastinya karena memang dia ini finishnya matte, waktu aku katupkan di tangan aku, ya ini transfer proof, jadi nggak akan gampang nempel-nempel juga di masker ataupun di makanan. Dan aku akan langsung aja tes makan makanan yang berminyak ya. Hasilnya kayak gini setelah aku makan sama dengan yang Elsa Skin, ternyata dia cukup banyak hilang juga di bagian tengahnya. Sayang banget ya karena teksturnya sebenarnya nyaman di bibir aku. Tapi baik yang Elsa Skin ataupun yang Kiehl ini kurang tahan kalau misalnya kalian makan yang cukup berminyak. So wajib banget dibawa di tas ya kalau misalnya makannya terlalu over, nanti kalian tinggal touch up aja. Ternyata ini waktu dihapus agak sedikit beda ya sama Elsa Skin, tadi kan langsung smooth hilang, yang ini tuh teksturnya agak sedikit brudul gitu nih. Kalian bisa langsung lihat aja di sini.
sini ya. Oke, sekarang aku akan masuk ke lip produk yang ketiga nih, salah satu brand lokal yaitu Roro Mendut. Aku udah belinya sebenarnya sih lebih lama yang dua tadi dibandingkan ini. Ini baru di akhir tahun 2021 kayaknya aku beli nih. Yang 2-in-1 Lip Matte Serum. Wow, menarik ya. Namanya di situ dia menyebutkan lip matte tapi ada serumnya. Kalau untuk packagingnya seperti ini, pastinya dia kayak ala-ala package tradisional gitu ya. Karena kan ini memang Roro Mendut itu kalau untuk skincare-nya ya aku pernah coba juga itu menggunakan bahan-bahan yang alami. Dan mungkin untuk lip creamnya ini juga seperti itu, kayak lebih terkesan etnik gitu untuk package-nya. Dan di bagian dalamnya dia sama kayak lip cream pada umumnya ya, secara keseluruhan bentuknya kotak, udah gitu di bagian tutupnya hitam. Dan di bagian bawahnya nih glossy, jadi kita bisa langsung lihat untuk shade warnanya. Di sini ada tulisan Roro Mendut Budaya Cantik Indonesia. Udah gitu di bagian bawahnya ada nama shade-nya nih. Yang aku pakai adalah 09 Dignity Nude. Sekarang dari segi aplikatornya aku bakal kasih tunjuk ke kalian waktu aku buka seperti ini. Aplikatornya kayak gini. Dia sama dengan yang Kiehl tadi, ada sisi miring di bagian ujungnya. Pastinya ini juga oke, aplikatornya biasanya untuk diaplikasikan di bibir. Dan sekarang untuk teksturnya aku akan swipe di tangan aku ya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi sih, dia memang lebih liquid, lebih matte gitu. Kalau yang tadi kan velvety, yang ini tuh kayak liquid matte menurut aku sih. Dengan pigmentasi yang juga tidak kalah, langsung keluar banget warnanya. Cuman sepertinya ini warnanya agak sedikit terang ya, walaupun aku sudah memilih tadi namanya apa sih, Dignity Nude. Jadi langsung aja aku penasaran pengen aplikasikan di bibir. Oh ya sebentar, untuk wanginya, wanginya aku kurang suka ya. Kayak wangi-wangi agak sedikit bau kimia gitu. Aku nggak tahu sih mendeskripsikan wangi seperti ini, tapi seperti itulah ya. Mungkin buat kalian yang udah pernah coba bisa sharing komen-komen di bawah menurut kalian tuh wanginya kayak gimana. Yang pasti langsung akan aku pakai aja sekarang di bibir aku ya. Dan sengaja banget dari tadi aku nggak aplikasikan concealer untuk di pinggiran bibirnya. Jadi biar tahu coveragenya tuh kayak gimana tanpa menggunakan concealer. Wow, warnanya emang agak nude yang terang. Oke, kita lanjut aja. Oke, waktu aku ratakan di bibir aku sih, menurut aku ini teksturnya memang lebih cair dibandingkan yang tadi, kan lebih krim gitu. Udah gitu, di bibir aku coveragenya juga masih bagus banget nih di shade yang 06. Kayak bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dengan finishnya kayak gini di awal melembabkan di bibir aku, kelihatan ya di situ agak sedikit velvety. Cuman memang lama-lama dia akan ngeset matte. Udah gitu nggak yang ada rasa kering atau ngiket juga sih. Dan hasilnya tuh karena ini mungkin warnanya juga agak neon, jadi agak sedikit memperjelas garis-garis bibir aku setelah ngeset ya. Walaupun sih nggak cracking sama sekali, masih kelihatan smooth aja di bibir. Dan warnanya ini kayak lebih hint warna-warna peach, yang menurut aku agak lumayan terang, jadi biasanya akan lebih cocok di skin tone yang medium ataupun yang lebih putih dari aku, semisal cool undertone ya. Karena memang kalau misalnya di kulit sawo matang atau yang lebih gelap dari aku rasa biasanya hasilnya lebih neon lagi. Di aku sih ini juga agak cukup terang. Tapi masih oke lah untuk natural sehari-hari kalau aku pengen makeup yang kelihatan fresh. Mungkin ini bisa dijadikan salah satu referensi. Dan lagi-lagi karena ini memang hasilnya matte gitu di bibir, waktu aku katukan di tangan, pastinya dia juga transfer proof ya. Langsung aja aku akan kasih lihat untuk tes ketahanannya di videoku yang berikut ini. Oke, untuk hasil tes ketahanannya, ini makan makanan yang cukup berminyak, dia juga langsung longsor nih di bagian tengahnya. Walaupun sama dengan yang lainnya di pinggirannya tuh masih ada gitu. Cuman karena memang teksturnya dia lebih ke liquid matte tadi, jadi kelihatan yang bener-bener bolong gitu. Kayak kurang bagus gitu kalau misalnya nggak di touch up. So, aku saran sih bisa langsung ditimpa aja di bagian dalamnya. Biar setelahnya langsung siap ya kalau misalnya nih kalian masih mau kulineran lagi. Oke, waktu dihapus sih ini agak sedikit, apa ya, kering gitu rasanya ya. Dan pastinya juga berudul nih, kalian bisa lihat. Wow, bener-bener kayak ngelopek-ngelopek gitu ya untuk lip creamnya. Jadi memang kalau ini dipakai seharian wajib kalian menggunakan lip balm, karena takutnya memang nanti akan lebih kering ya. Jadi aku saran sih kalau misalnya kalian mau cobain, dikasih lip balm dulu. Oke, sekarang lip produk yang terakhir ini sebenarnya udah aku beli sebelum yang lainnya tadi ya, karena memang bener-bener udah hits waktu itu.
Ini adalah dari Natura World yang Hyper Matte Transfer Proof kayak gini kalau kalian bisa lihat. Jadi aku udah lama banget memang pengen review ini lip product, sampai aku udah pakai tes ketahanan juga waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa ke skip dan akhirnya aku belum buat videonya. Dan aku lupa dulu tuh ada boxnya atau enggak. Kayaknya sih nggak ada ya, karena datang langsung kayak gini. Mungkin waktu itu ada penutup plastiknya, aku juga udah lupa. Karena emang udah saking lamanya. Yang pasti sih dia bentuk package-nya kayak gini, mirip Revlon HD yang apa ya namanya, aku lupa, yang seperti ini. Jadi dia bagian ujungnya tuh agak melengkung terus melebar juga. Di bagian bawahnya ini doff bening, jadi kita bisa langsung lihat untuk shade warnanya. Udah gitu ditutupnya warnanya hitam seperti ini. Terus di bagian depan ini ada tulisannya Natura World Ultra Smooth Lip Matte. Lagi-lagi smooth lip matte, apakah sama dengan yang Elsa Skin atau Kiehl tadi? Di bagian belakangnya ada ingredientsnya, udah gitu expired date-nya nih sampai di tahun 2023. Jadi aku memang udah lama nih belinya, tinggal 1 tahun lagi. Dan sudah ada BPOM-nya. Pokoknya semuanya udah BPOM, kalian nggak perlu khawatir. Sekarang aku akan kasih tunjuk nih dari segi aplikatornya kayak gimana. Aplikatornya dia agak beda dari yang lainnya, ujungnya tuh melengkung, udah gitu pipih seperti ini. So ini mirip aplikator Implora yang terbaru ya. Biasanya sih ini akan membuat kita lebih berhati-hati waktu membingkai bibir, karena memang dia kayak kurang lancip gitu loh. Dan dari segi teksturnya nih, udah gak sabar aku swipe di tangan. Dia memang bener sesuai namanya, smooth, creamy, dan pigmented juga nih. Di warna yang aku punya, ini shade-nya apa ya? Apakah ada namanya di sini? Sahara namanya. Ya, sepertinya ini shade yang Sahara. Dan warnanya sih waktu itu yang cukup natural, tapi kalau aku lihat di sini sih kayak warna-warna oranye bata gitu gak sih? Kalau kalian bisa lihat nih. Dan untuk wanginya nih, wanginya dia enak, kayak wangi-wangi creamy, vanilla, manis. Ini adalah wangi-wangi yang aku suka. Jadi pastinya cus, langsung kita akan coba aja diaplikasikan di bibir. Oke, langsung aja kan aku aplikasikan di bibir aku. Wow, lembut banget, lembut banget. Oke, waktu diaplikasikan di bibir aku bener-bener ini teksturnya tuh smooth, lembut, lembab banget. Jadi ini juga sama dengan yang Elsa Skin tadi. Dan pigmentasinya juga sama-sama bagus, bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap di warna yang Sahara ini. Tapi memang agak sedikit berbeda nih di konsistensinya. Jadi dia nggak menunggu waktu lama, akan langsung perlahan ngeset matte. Kalau misalnya yang tadi kan kayak masih ada prosesnya gitu, jadi kelihatan bibir lembab. Ini seperti yang aku akan kasih tunjuk ke kalian, bagian bawah bibir aku baru aku tambahin dan kelihatan masih lembab. Sedangkan di bagian atasnya udah ngeset matte. Jadi nggak usah dipertanyakan juga nih untuk lip creamnya dari Natura World ini, pastinya transfer proof juga. Karena memang hasil akhirnya tuh finishnya kayak gini, finish matte powdery seperti itu. Dan kalau aku lihat nih di bibir aku, dia ini kelihatan lebih smooth daripada yang lainnya, kayak nggak terlalu memperjelas garis-garis bibir aku dong. Kayak kelihatan cakep aja di warna orange bata yang menurut aku nggak terlalu gelap, tapi juga nggak terlalu yang terang. So aku rasa shade warna ini akan banyak digandrungi ya, karena cocok di semua skin tone. Dan dipakai natural sehari-hari atau misalnya mau ke kantor, acara formal, ini juga bakal masuk-masuk aja. Aku pengen tahu nih, dari antara kalian udah ada yang pernah cobain belum sih si lip cream ngehits Natura World ini? Sharing dong dengan komen-komen di bawah. Jadi dulu seingat aku sebenarnya ini udah aku pernah pakai tes ketahanan ya, 2 kali makan berminyak, dia tuh masih ada di bibir aku. Tapi aku nggak tahu untuk videonya masih atau enggak, kalau nanti masih akan aku tampilkan. Cuman kalau enggak, ini akan aku pakai nih tes seharian. Hari ini aku akan makan minum ini itu. Nanti hasilnya seperti apa akan aku update pastinya di akhir video. Yap, so tadi aku udah swatch semua warnanya sampai ke tes ketahanan, kira-kira dari keempat-empatnya. Mana nih jagoan kalian? Komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sih sebenarnya sejauh ini keempat-empatnya nggak ada yang membuat bibir aku kering ataupun jadi nggak nyaman gitu. Semuanya teksturnya nyaman di bibir aku, walaupun tadi ada beberapa ya yang memperjelas garis-garis bibir. Yaitu di yang Kiehl Cosmetics sama Roro Mendut. Jadi menurut aku sih kalau misalnya tipe bibir kalian kering banget,
Untuk keduanya ini wajib menggunakan lip balm, walaupun sih aku sendiri kalau menggunakan lip cream ataupun lip velvet, aku biasanya tetap pakai lip balm terlebih dahulu biar lebih nyaman aja nanti setelah dipakai seharian. Terus untuk yang Essence Skin dan Natura World ini juga teksturnya kan mirip-mirip ya, tadi nyaman di bibir, pigmentasinya juga oke, dan pas dihapus pun tadi kelihatan ya kalau teksturnya smooth aja di bibir. So nanti kita tinggal lihat aja ya untuk tes ketahanan dari Natura World yang Ultra Smooth Lip Matte ini kayak gimana di bibir aku. Baru aku akan putuskan dari keempatnya aku paling merekomendasikan yang mana. Tapi overall kalau dilihat nih dari segi pigmentasinya, semuanya ini bisa cocok di tipe bibir kalian yang gelap ya. Karena tadi coveragenya benar-benar bisa menutupi pinggiran bibirku yang gelap walaupun aku nggak pakai concealer. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi juga ya kalau misalnya kalian udah penasaran nih sama salah satu lip produknya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!